Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita dalam majelis tarbiyah yang dalam bilangan pekanan kita skip dan tidak sempat bertemu. Alhamdulillah malam ini ya Allah mengizinkan kita kembali ya untuk bersama-sama mempelajari sedikit dari apa yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mungkin pertemuan kita, tarbiyah kita masih kita laksanakan secara virtual, namun kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak sedikit pun mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana janji yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak bagi mereka-mereka yang kemudian melakukan dan mengeluarkan pengorbanan dari harta, waktu, tenaga untuk menuntut ilmu dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, kita mencoba untuk mentadabburi satu ayat saja dari ayat yang kita baca tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ya minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Ya, sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan adalah tabiat manusia, atau dalam bahasa sederhananya manusiawi. Bila kita ini itu memiliki ketertarikan dan kecintaan kepada apa-apa yang Allah sebutkan tadi bagian daripada dunia ini. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dijadikan indah, dijadikan ketertarikan pada pandangan manusia, kecintaan kepada yang pertama wanita. Kecintaan kepada wanita. Begitu pula bagi wanita kecintaan kepada laki-laki. Wal banin, kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, ya. Dan dari bilangan harta, minad dhahab, dari emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, ya, dan dari kuda-kuda pilihan, ya. Ya, kalau kita analogikan sekarang kendaraan yang mewah, ya. Wal an'am, binatang ternak, ya, yang bisa dianalogikan dengan perdagangan, ya, ya, usaha, ya.
wal harth wal wal harth, dan juga ya ladang, ya. Tapi Allah mengatakan dzalika mata'u al-hayati ad-dunya. Akan tetapi semua yang disebutkan itu hanyalah sifatnya hiasan dunia semata. Ya, Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah itu ada balasan yang jauh lebih baik. Ada tempat kembali yang lebih indah. Ya. Ada kenikmatan yang lebih lebih mahal dan lebih berharga daripada apa? Daripada semua yang telah disebutkan. Ya, Hussein rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini kita pahami adalah sudah menjadi tabiat manusia. Dan ini telah Allah takdirkan sejak kapan? Sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Bahwa pandangan mata kita itu akan selalu tertarik kepada apa-apa yang disebutkan tadi. Ya, dari pasangan-pasangan hidup, dari anak-anak, kemudian harta benda, ya, perdagangan, kendaraan, dan apa saja daripada dunia ini. Akan tetapi Allah menegaskan bahwa semua itu hanyalah perhiasan dunia yang sifatnya sementara. Maka penting bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, memahami. Kendati dalam hati kita ada ketertarikan pada hal-hal tersebut, sekalipun pada diri kita ada keinginan untuk memiliki semua yang disebutkan tadi, yang tidak boleh kita lupa bahwa semua itu hanya sifat. Ya, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi ini itu pasti akan binasa. Tidak ada yang akan mengekal abadi. Sehingga keimanan kita, bila iman kita itu jujur, bila iman kita itu benar, maka akan mengkondisikan hati-hati kita agar kecintaan itu tidak kemudian berlebih, ya, bahkan melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saja yang berlebih itu tidak selamanya baik. Nah, ketika Allah mengatakan ada kecintaan pada hati-hati kita pada hal-hal tersebut yang sifatnya duniawi, maka ya sangat besar kesalahannya ketika kecintaan itu kemudian kita ikuti dan kita perturutkan. Sehingga apa? Sehingga kecintaan kita kepada Allah itu tergerus. Sehingga kecintaan kita kepada Allah itu tergerus. Dan inilah yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ya aktivitas dunia kita itu kemudian memenjara jiwa-jiwa kita, mengurung nurani-nurani kita, sehingga tidak ada lagi ruang di dalam hati kita untuk cahaya Allah bisa masuk ke dalamnya. Dan ada begitu banyak tanda dan alamat, ikhwas kalian, di mana dunia itu telah masuk ke dalam hati kita dan kita mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin lebih tepatnya Allah yang memang sudah melupakan kita. Di antara tanda-tandanya itu adalah ketika aktivitas dunia kita merenggut waktu kita yang begitu banyak sehingga kita tidak memiliki waktu lagi untuk beribadah kepada Allah dalam porsi yang sedikit lebih. Kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran setiap harinya, padahal kita mampu bekerja sampai malam. Kita begitu berat untuk membaca kalamullah, Al-Quran, walau hanya satu halaman satu hari. Waliyadzubillah. Padahal kita mampu untuk membaca laporan-laporan keuangan usaha kita. Kita mampu untuk melakukan pekerjaan yang begitu baik. Tanda bahwa dunia telah masuk ke dalam hati kita dan kita mulai melupakan Allah
adalah kita begitu berat dan sulit untuk menemukan waktu-waktu yang tepat, ya, di tempat, maksud kami tepat waktu untuk melaksanakan sholat, ya. Bahkan kita kehabisan waktu untuk menambah dari sholat-sholat wajib itu dengan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Padahal seabrek aktivitas kita masih mampu untuk apa? Kita masih mampu untuk kita masih mampu untuk berolahraga, kita masih mampu untuk melakukan hobi kita dan seterusnya. Di antara tanda dunia telah memasuki hati kita dan kita mulai melupakan Allah, bahwa mata kita ini lebih lama, ya, menatap layar gadget kita, ya, dibandingkan Al-Quran atau hal-hal yang bermanfaat lain. Kita lebih sibuk dengan media sosial kita. Kita sibuk dengan game-game online kita. Kita sibuk, ya, dengan aktivitas gadget kita. Sementara untuk mentadabburi Al-Quran dari sekian banyak yang telah kita hafalkan atau sekian banyak yang telah kita baca, itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Kita lebih memburu dunia kita, lalu kita melupakan bagian dari apa yang telah Allah siapkan untuk diri kita di negeri akhirat kelak. Karena itu ikhlas kalian, ya, ya. Dan ini mungkin cara Allah untuk mengingatkan kita kembali, ya, ketika bacaan Al-Quran kita, tahsin kita malam ini telah sampai pada apa? Sampai pada ayat itu. Bahwa semua yang kemudian menjadi kecintaan kita, menjadi hal-hal yang kemudian kita buru, kita kejar, kita menghabiskan waktu yang banyak untuk semua itu, ternyata zalika mata'ul hayati dunya. Semua itu hanyalah sekedar perhiasan dunia yang sifatnya semu dan tidak ada yang abadi. Sementara apa yang ada di sisi Allah, tempat kembali yang lebih baik, negeri dengan penuh kenikmatan yang kenikmatan ada serupanya dengan di dunia, ya. Jadi kita, ya, tidak memiliki mujahadah, semangat untuk memburu itu. Kita sering berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Tapi usaha kita untuk memasuki surga itu sangat sedikit. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi jangankan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja secara detail kita belum tahu. Kita mengaku sebagai hamba-hamba Allah, tapi hak-hak Allah belum kita tegakkan, kita amalkan, belum kita kerjakan. Dan begitulah kita sampai hari ini. Ketika kita dipanggil oleh Allah lewat menara-menara masjidnya, kita masih mampu untuk menunda. Namun ketika pimpinan kita, atasan kita memanggil kita, hatta di hari libur sekalipun kita mampu untuk memenuhinya. Seakan-akan derajat pimpinan kita, atasan kita itu lebih tinggi daripada, ya, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Fenomena kurban misalnya dalam waktu dekat ini. Kita perhatikan sebagian masyarakat di sekitar kita, ikhwas sekalian. Ketika datang musim batu akik misalnya, orang mampu mengeluarkan sampai 2 juta, 3 juta hanya untuk beli batu akik. Bahkan yang lebih parah lagi, musim-musim bunga, kembang janda bolong, ya, harganya sampai jutaan, bahkan puluhan juta, orang mampu untuk mengeluarkan itu. Padahal lagi musim, hanya karena lagi musim. Sekarang masuk musim kurban, orang akan berpikir tidak mampu untuk mengeluarkan harta. Padahal hanya 2 juta, 1/7.
ekor sapi atau kambing. Gaji kita seakan mengatakan, berapa gaji sedikit, tidak mampu. Padahal hanya sekali setahun. Giliran tiba datang musim-musim tertentu dari dunia ini, saya tidak tanggung-tanggung. Yang lebih parah kemarin lagi musim-musimnya bersepeda. Orang pada berlomba-lomba beli sepeda. Ada yang sampai 5 juta, bahkan ada artis yang beli sepeda 75 juta. Waliyadzubillah. Iya. Setara dengan harga sekali naik haji. Sementara dia sendiri belum pernah haji. Waliyadzubillah. Ya. Ini tanda apa? Tanda bahwa dunia telah menguasai hati kita. Dunia telah bertahta di hati kita. Iya. Kita begitu malu. Ya. Ketika kita ditanya oleh keluarga kita, kerabat kita, kapan nikah? Kenapa belum nikah sampai sekarang? Sudah berapa usianya? Tapi kita tidak pernah malu ketika kita ditanya berapa juz hafalan kita. Dan hafalan kita ternyata masih di juz-juz itu saja, belum bertambah-tambah. Sejak 20 tahun, 30 tahun kita hidup di dunia ini. Kita begitu malu. Ya. Ketika kita ditanya kerja di mana, berapa gajinya, lalu kita sebutkan di sini, kerjanya ini, gajinya hanya sekian. Ya. Tapi kita tidak pernah malu ketika harta-harta kita tidak terbelanjakan dan dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa dunia itu telah bertahta di hati kita dan kita telah melupakan. Maka semoga malam ini tahsin kita tadi itu sedikit mengingatkan kembali diri kita. Ya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menegur jiwa-jiwa kita yang setelah sekian lama lalai dan alfa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita kejar, apa yang kita buru, dari pekerjaan dan aktivitas dunia kita, ternyata itu tidak nilainya sama sekali di sisi Allah. Lalu kita justru melupakan Allah dengan balasan terbaik yang Allah siapkan nanti untuk diri kita. Karena itu ikhwas sekalian, kami mengingatkan diri kami dan antum sekalian, untuk apa? Untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian kita sudah begitu banyak. Sungguh ikhwas sekalian, tidak ada azab yang begitu pedih, tidak ada hukuman yang begitu menyedihkan, dan tidak ada penyesalan yang benar-benar pahit di dunia ini melainkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memalingkan wajahnya dari diri kita. Sejatinya kalau sekalian kita tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah yang sudah melupakan kita sehingga tidak digerakkan hati-hati kita untuk mengingatnya. Bukan kita yang melupakan Allah, tapi Allah yang melupakan kita. Bukan kita yang tidak mau beribadah kepada Allah, dan memang Allah yang sudah tidak suka lagi dengan ibadah kita. Sehingga apa? Sehingga Allah melemahkan hati kita, melemahkan iman kita untuk apa? Untuk itu. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah orang-orang munafik yang enggan untuk keluar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang fi sabilillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik itu? Lau aradu khuruja la a'addu udda. Andai mereka itu orang-orang munafik benar-benar mau untuk keluar berperang bersamamu wahai Muhammad,
la a'addu uddah, maka pasti dia telah menyiapkan persiapan untuk ikut berperang. Persiapan fisik, baju perangnya, bahkan harta yang ia infakkan menjadi bekal perjalanan dalam peperangan itu. Tapi kenapa? Kenapa mereka tidak menyiapkan persiapan perangnya? Mengapa mereka menunjukkan keengganan untuk tidak mau bergabung bersama Rasulullah SAW dan orang-orang beriman keluar dari rumah-rumah mereka dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena imannya lemah? Nah, iman mereka lemah. Apakah karena kecintaan kepada dunia yang begitu besar? Nah, mereka mencintai dunia yang begitu besar. Apa karena hatinya terpenjara dengan kesemuan dan kefanaan dunia ini? Ya, hati mereka, jiwa mereka terpenjara dengan kefanaan dunia. Tapi Allah tidak mengatakan itu. Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran mereka enggan keluar gara-gara iman mereka lemah. Allah tidak mengatakan demikian sekalipun iman mereka lemah. Allah tidak mengatakan mereka enggan keluar berperang bersama Rasulullah karena kecintaan mereka kepada dunia, sekalipun mereka benar-benar mencintai dunia. Akan tetapi apa kata Allah ketika menjelaskan keengganan mereka, ketidakmauan mereka untuk keluar berperang bersama Allah bersama Rasulullah SAW, walakin karihallahum bi'athahum. Akan tetapi Allah memang yang tidak suka, Allah benci dengan keikutsertaan mereka bersama Rasulullah SAW di jihad fisabilillah. Allah mengatakan mereka orang-orang munafik itu enggan untuk keluar bersama Rasulullah SAW berperang di jalannya itu karena bukan imannya yang lemah, bukan karena cinta dunia, bukan karena takut mati, akan tetapi karena Allah yang tidak suka dengan kepergian mereka, Allah tidak suka dengan keikutsertaan mereka. Dan ini adalah penyesalan terbesar. Ini adalah hukuman yang paling pahit di dunia ini. Ketika apa? Ketika Allah memalingkan wajahnya dari diri-diri kita, lalu memadamkan semangat ketaatan di dalam hati kita, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan buat kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aktivitas kita atau aktivitas dunia kita yang begitu padat menghalangi kita untuk membaca Al-Quran, mentadabburinya, menghafalkannya. Itu bukan semata-mata karena aktivitas dunia kita yang begitu padat, akan tetapi bisa jadi dan sangat mungkin itu disebabkan karena Allah sudah tidak suka lagi dengan tilawah Al-Quran kita, wal iyadu billah. Kita begitu sulit untuk bangun di tengah malam, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu sulit untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang begitu banyak. Bukan karena iman kita lemah, sekalipun memang iman kita lemah, bukan semata-mata karena dunia telah bertakhta di hati kita, sekalipun memang demikianlah adanya. Akan tetapi sangat mungkin dan bisa jadi karena Allah memang sudah tidak suka lagi dengan kehadiran kita bersama orang-orang yang taat dan menyembah kepada-Nya. Wal iyadu billah. Maka tidak ada hal yang paling kita hajatkan malam ini kecuali kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita hati-hati yang baru, menganugerahkan kepada kita iman-iman yang baru, agar kita bisa kembali menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya hamba. Karena tidaklah kita diciptakan di muka bumi ini kecuali untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang kita rukuk, sujud dan taat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Maka sekali lagi ikhwan sekalian, perbanyaklah beristighfar. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia di antara semua nabi, bahkan pemimpin seluruh manusia, yang tidak ada satupun dari manusia, siapapun dia, yang berhak dan boleh masuk ke dalam surga sebelum Rasulullah menjadi orang yang pertama. Bahkan Rasulullah dosa-dosanya telah diampuni, yang telah lampau maupun yang akan datang, dan telah dijaminkan surga oleh Allah untuknya, bahkan diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan semua keutamaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu bahkan melakukan dan mengamalkan beristighfar kepada Allah minimal sampai 70 kali dalam sehari. Bahkan dalam satu majelis, yang kemudian mengulangnya lagi di majelis yang lain. Lalu kita ini yang dosa-dosa kita belum kita tahu, dari segunung itu ada yang sudah diampuni oleh Allah atau belum diampuni sampai sekarang. Sedangkan kita ini amalan-amalan yang masih terhitung jari, itu pun yang sedikit belum kita tahu apakah sudah pasti diterima oleh Allah atau belum, atau bahkan mungkin tertolak. Sedangkan kita ini belum ada jaminan masuk surga langsung bebas tes tanpa singgah dulu ke neraka. Bagaimana mungkin kita ini bisa kikir, bakhil untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada-Nya. Maka jangan sampai dunia ini menjadi satu-satunya tujuan hidup kita, sehingga apapun kita lakukan, waktu kita habiskan, pengorbanan kita keluarkan hanya untuk memburunya, lalu akhirat kita korbankan. Waliyadzubillah. Maka ikhwas sekalian, perbanyak istighfar, perbanyak bertobat kepada Allah. Kita ini adalah kita untuk sedikit mulai memperbaiki hubungan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah tarbiyah kita yang setiap pekan ini, ya, kita berharap mulai menghafalkan, ya, kitabullah, Quran, ya, setiap pekannya, ya. Berapapun yang mampu untuk kita stop, tapi jangan sampai tidak datang tarbiyah, tidak ada tarbiyah gara-gara belum mampu menyetor hafalan malam itu, ya, ya.